Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa nikmatillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat kepada Ketua BEM Universitas Jember, Fakultas MIPA Universitas Jember, Mas Dian Anderson. Yang terhormat kepada Prastito Hafiz Ramadan selaku Ketua BPM Fakultas MIPA Universitas Jember. Yang terhormat kepada Pak Riwardiansa selaku Ketua KPUM FMIPA Universitas Jember, serta peserta dan panitia yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kongres mahasiswa dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang kita nantikan sahabatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Agung Prasetyo. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara Kongres Mahasiswa pada malam ini tanggal 21 November 2020, yakni sebagai berikut. Acara pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat doa, kelima pengenalan calon ketua dan wakil ketua BEM FMIPA Universitas Jember, yang keenam penyampaian visi dan misi calon ketua dan wakil ketua BEM FMIPA Universitas Jember, yang ketujuh sesi tanya jawab, dan yang terakhir yakni penutup. Oke, langsung kita mulai di acara pertama yaitu pembukaan, yang mana pembukaan ini kita buka dengan doa bersama-sama menurut keyakinan masing-masing. Berdoa bisa dimulai. Berdoa selesai. Acara yang kedua yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada petugas dipersilakan.
diucapkan terima kasih. Acara yang ketiga yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan di sana Pak Riwardiansyah, dipersilakan. Cek apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas. Oke, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi Muhammadin ajmain amma ba'd. Yang terhormat Saudara Prastito Hafiz Rahmanda selaku Ketua BPM periode 2020, yang saya hormati Rian Andersen Jaya Sentosa selaku Ketua BEM periode 2020, dan seluruh peserta serta pasangan calon yang hadir pada acara malam hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta pasangan calon untuk telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara Kongres Mahasiswa, di mana acara ini ada karena sesuai dengan UU Pemira bahwa selama masa pendaftaran Ketua BEM dan Wakil Ketua BEM FMIPA 2021 maksud saya, tidak hanya satu pasangan calon saja, maka akan diadakan Kongres Mahasiswa di mana pasti pasangan calon akan menyampaikan visi dan misinya. Oke, saya harap acara ini dapat berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Mohon dukungan dari seluruh peserta dalam forum ini maupun di luar forum untuk memahami dan menanyakan apa yang perlu dipertanyakan kepada pasangan calon terpilih BEM FMIPA periode 2021. Untuk itu, saya sekali lagi mewakili panitia yang bertugas, mohon maaf apabila selama acara berlangsung terdapat kesalahan maupun kekurangan yang mungkin dapat menyinggung seluruh peserta maupun pasangan calon sekalian. Saya selaku Ketua Panitia, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengucapkan terima kasih dan semangat semua kepada seluruh pasangan calon terpilih pada malam hari ini untuk melanjutkan kepengurusan BEM FMIPA periode 2021. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah kurangnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Saudara Pak Riwardiansyah. Berikutnya sambutan kedua akan disampaikan oleh Ketua BPM kepada Saudara Prastito Hafiz Ramadan, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera semua. Saya hormati Presiden BEM periode 2020, yang saya hormati Ketua Panitia KPUM dan yang saya hormati juga seluruh delegasi Ormawa serta seluruh delegasi dari kesehatan di jurusan di FIPA. Tak lupa juga pada pasangan calon yang memberanikan diri untuk daftar jadi pasangan calon FIPA UNED periode 2021. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Panitia tadi, acara kongres ini kita adakan bagi teman-teman mahasiswa di sini ya, juga untuk lebih mengenal dari pasangan calon. Ya, nanti teman-teman bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin teman-teman ingin tahu bagaimana sih pendapat dari pasangan calon. Dan itu merupakan ya kan karena kita juga dalam masa pandemi ini mungkin ada yang belum kenal dengan pasangan calon, mungkin bisa mengetahui watak atau pola pikir yang
ada di pasangan calon. Juga nanti BEM periode 2021 itu mau dibawa kemana. Terus harapan-harapannya kan tentu saja kita semua inginkan BEM UNED lebih baik ke depannya. Mungkin tidak banyak yang bisa disampaikan, tadi sudah disampaikan oleh dia. Mungkin itu saja. Saya mohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang bertugas, kepada pemerintah juga, dan kepada seluruh mahasiswa UNED yang telah mengikuti jalannya ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Saudara Prasetyo Hafiz. Untuk sesi berikutnya akan dipandu oleh moderator yang akan memandu jalannya sesi berikutnya. Kepada moderator Septian Sirga, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah mengikuti acara Kongres Mahasiswa pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Septian Firga Wahidatul Qori'ah sebagai moderator pada malam hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, akan memasuki acara yang selanjutnya, yaitu pengenalan CV dari pasangan calon Ketua BEM dan Wakil Ketua BEM FMIPA. Bisa ditampilkan? Untuk Ketua BEM FMIPA, nama Muhammad Elvan Daneswara Fadli, nama panggilan Elvan, NIM 18 18 10 20 10 50, semester 5, IPK 3,29, Fakultas FMIPA, jurusan Fisika, tempat tanggal lahir Semarang, 22 Oktober 1999. Laki-laki, nomor handphone 081 249 441 1662, email elvandaneswara@gmail.com, alamat asal Semarang, alamat Jember, Jalan Kalimantan, nomor 23 Sumbersari, moto hidup live is once, take is the race, win the games. Yang selanjutnya yaitu CV kurikulum dari calon Wakil Ketua BEM FMIPA, nama Rizky Gangsar Septiono, nama panggilan Gangsar, NIM 18 18 10 10 10 26, semester 5, IPK 3,23, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Matematika, tempat tanggal lahir Kediri 29 September 2000. Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, nomor handphone 085 806 166 957, email gangsaralahi029@gmail.com, alamat Belor Purwosari Kediri, alamat Jember, Jalan Karimata, Gang Masjid Sumbersari Jember. Moto hidup, masa muda adalah kebohongan. Mereka yang menikmati masa muda membodohi diri sendiri dan orang yang ada di sekitarnya. Baiklah, itulah CV dari paslon BEM FMIPA. Yang acara selanjutnya yaitu penyampaian visi dan misi kepada pasangan calon, dipersilahkan. Tes, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mas. Oke, terima kasih. Oke, di sini saya sebagai dan Gangsar akan membawakan visi misi. Antara lain, visi dari kami adalah
sinergitas antar aktivitas akademik FMIPA dan pengembangan potensi akademik dan non-akademik. Kemudian, misinya adalah membangun internal BEM FMIPA berlandaskan kekeluargaan dan profesionalisme. Kenapa kami mengusung misi ini? Karena seperti yang kita ketahui, internal BEM FMIPA adalah fondasi dari kemajuan dari FMIPA itu sendiri. Jadi apabila nanti internalnya itu kuat, terus profesional, berintegritas, kami yakin untuk langkah kedepannya pasti akan lebih baik. Terus kedua adalah mengembangkan sinergitas Ormawa. Yang ketiga adalah menjadi fasilitator untuk pengembangan minat dan bakat dan keilmuan. Terima kasih. Baik, disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Sebelum memasuki pada acara selanjutnya, saya akan membacakan mekanisme sesi tanya jawab. Yang pertama yaitu sesi tanya jawab panelis akan berlangsung selama 30 menit. Satu panelis diberi waktu 7,5 menit dengan rincian sebagai berikut. 1,5 menit untuk membacakan pertanyaan, 3 menit untuk calon ketua BEM FMIPA UNED menjawab, 3 menit untuk calon wakil ketua BEM FMIPA UNED, dan pertanyaan yang kedua yaitu pertanyaan forum. Mekanisme pertanyaan forum yaitu berlangsung selama 50 menit dengan 1 menit membacakan pertanyaan. 1 menit membacakan pertanyaan, 2 menit memberikan tanggapan kepada pertanyaan yang telah dibacakan, 1 menit memberikan feedback, 2 menit untuk memberikan pertanyaan, untuk menjawab feedback, dan 1 menit untuk proyeksi. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab panelis. Sesi tanya jawab panelis yaitu, menurut saudara, bagaimana sinergitas antara BEM dan BPM yang baik? Anda menginginkan BPM seperti apa dalam menjalankan fungsi pengawasan legislasi dan aspirasi? Kepada calon ketua BEM FMIPA dipersilakan untuk memberikan tanggapannya. Bisa diulang untuk pertanyaannya? Pertanyaan panelis yang pertama yaitu, menurut saudara, bagaimana sinergitas antara BEM dan BPM yang baik? Anda menginginkan BPM seperti apa dalam menjalankan fungsi pengawasan legislasi dan aspirasi? Dipersilahkan kepada calon ketua BEM FMIPA untuk memberikan tanggapannya. Oke, terima kasih. Bisa saya mulai sekarang? Bisa. Oke. Pertanyaan adalah bagaimana sinergitas BEM dan BPM serta pengawasan seperti apa yang BPM harus lakukan untuk kedepannya. Oke, akan saya jawab. Yang pertama, bagaimana sinergitas antara BEM dan BPM? Untuk saya lihat dari 1 tahun kemarin, untuk masalah sinergitas BEM dan BPM itu masih banyak semacam bolongnya. Jadi masih banyak miskom antara BEM dan BPM untuk 1 tahun kemarin dan
apalagi beberapa tahun ke belakang. Terus kemudian untuk seperti pengawasan seperti apa untuk pengawasan BPM dalam legislasi dan untuk kedepannya saya ingin antara BEM dan BPM sinergitasnya lebih terjaga, lebih erat, karena bagaimanapun antara BEM dan BPM adalah pucuk dari dua organisasi tertinggi, yaitu yang satu fungsi eksekutif, yang satu fungsi legislatif. Seharusnya sinergitas antar keduanya harus kuat, sehingga nanti akan dihasilkan output yang bagus. Kemudian untuk bagaimana cara pengawasannya, mungkin untuk ke BEM sendiri, BPM mungkin bisa aktif bertanya langsung, mungkin membuat sebuah forum setiap bulannya untuk mengetahui bagaimana sih kinerja atau laporan per bulannya dari BEM FMIPA sendiri, ke kerjanya bagaimana, kemudian mungkin BPM bisa melaporkannya ke dekanat, karena bagaimanapun dekanat adalah pembina sekaligus yang bertanggung jawab atas kita semua di sini. Oke, terima kasih. Sekian jawaban dari saya, mungkin kembali ke moderator. Baik, disampaikan, terima kasih. Untuk kepada calon wakil ketua BEM FMIPA dipersilakan untuk memberikan tanggapannya. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih disampaikan. Jadi bagaimana pendapat saya tentang sinergitas antara BEM dan BPM? Jadi untuk sinergitas BEM dan BPM sendiri itu harus benar-benar dijaga, soalnya benar apa yang dikatakan oleh Elvan tadi, BPM dan BEM memegang peranan penting dalam berjalannya Ormawa FMIPA UNED. Apabila sinergitas BEM dan BEM tidak terjaga, bagaimana kita sebagai ujung tombak akan membawa Ormawa FMIPA ke arah yang lebih baik. Terus kemudian tentang pengawasan legislasi dan aspirasi. Itu menurut saya berkaitan lagi dengan sinergitas tadi. Sebagai Ormawa yang bisa menyerap aspirasi dan dalam legislasi, itu harus benar-benar menyerap aspirasi dari semua mahasiswa. Jadi BEM sebagai eksekutif harus bisa bersinergi dengan BPM yang nantinya akan menyerap aspirasi dari mahasiswa dan nantinya akan disampaikan ke dekanat untuk nanti aspirasinya bisa tersampaikan ke dekanat, seperti itu. Sekian. Baik, disampaikan, terima kasih. Untuk sesi tanya jawab panelis yang kedua, yaitu saat ini kondisi pembelajaran akademik maupun non-akademik sedang dalam situasi yang sulit. Mengingat kegiatan-kegiatan keorganisasian tertentu dibatasi karena pandemi COVID-19 dan dilaksanakan secara daring, termasuk kegiatan yang dilaksanakan oleh BEM FMIPA. Lalu, program kegiatan unggulan apa yang akan Ketua dan Wakil Ketua BEM FMIPA periode 2020-2021 ajukan sehingga eksistensi BEM tetap terlihat, serta memiliki output jelas dan tentunya akan memberikan dampak positif bagi seluruh mahasiswa FMIPA walaupun saat ini masih dalam kondisi online. Kepada calon ketua BEM dipersilakan untuk memberikan tanggapannya. Oke, terima kasih kepada moderator atas pertanyaannya. Oke. Untuk proker unggulan apa saja yang mungkin Bapak terlihat jelas pada kegiatan daring kali ini, saya dan Kang Sar ingin membuat sebuah pembinaan yang benar-benar dibina dari awal. Oke, contohnya kan sebetulnya kami ingin menyeluruh dari bidang akademik dan akademik, tapi untuk awal kami akan hanya memfokuskan ke beberapa bidang sebagai salah satu contoh dan fondasi awal kegiatan tersebut.
Yang pertama yang kami ingin tuju sesuai dengan setelah berbincang dengan wakil dari dekanat, bahwasanya dekanat dalam beberapa tahun ke depan akan memfokuskan atau meningkatkan masalah PKM. Nah, yang tersebut saya ingin membuat sebuah pembinaan PKM tingkat fakultas. Jadi sistemnya seperti Jarum. Kalian tahu Jarum? Jarum itu melakukan sebuah pembinaan benar-benar dari nol sampai melahirkan bibit-bibit bulu tangkis yang dapat berbicara di dunia internasional. Nah, konsepnya hampir sama seperti itu. Jadi saya dan Gangsar akan membuat sebuah perkumpulan atau ininya khusus untuk pembinaan PKM. Mulai dari nanti awalnya mungkin kita akan melakukan seperti dasar-dasarnya PKM apa, terus melakukan mungkin pengumpulan nama-nama siapa sih yang benar-benar berminat di PKM melalui HMJ dengan bantuan HMJ. Kemudian setelah itu kita kumpulkan, kita meminta bantuan dekanat untuk benar-benar mulai dari mungkin pembinanya, mulai kemudian pembina ataupun dosen pembimbingnya itu kita dapat bekerja sama dengan dekanat. Setelah itu benar-benar kita bina dari awal, seperti dalam pemilihan, benar-benar kita godok dari awal, dan outputnya harapannya pada tahun ini akan terjadi peningkatan yang cukup signifikan terkait masalah PKM. Oke, itu satu untuk masalah program keunggulan. Yang kedua, kami mungkin akan meningkatkan hal-hal yang terkait pengembangan sumber daya manusia. Seperti contohnya kami akan lebih sering membuat sebuah seminar-seminar yang berkelanjutan, mungkin masalah desain atau mungkin masalah, ada juga masalah branding diri atau semacamnya seperti tahun-tahun kemarin. Kemudian kami juga akan memanfaatkan media sosial sebagai salah satu ujung tombak, karena seperti yang kita ketahui sekarang online dan semua warga FMIPA itu tersebar, sehingga kita harus memanfaatkan media online sebaik-baiknya. Baik, itu telah selesai. Sehingga nanti tercipta output yang sangat bagus. Sekian dari saya. Baik. Disampaikan terima kasih. Kepada calon wakil ketua BEM diberikan untuk memberikan tanggapannya. Terima kasih disampaikan. Untuk tanggapan dari saya mengenai apa itu proker unggulan, terus kemudian tentang kondisi sekarang yang masih daring, apa itu proker yang tepat dilakukan jika daring ini berkelanjutan. Seperti yang sudah disampaikan Elvan tadi, kita akan melaksanakan pembinaan mulai dari awal dan kita akan melaksanakan visi kita, yaitu sinergitas antar sivitas akademik FMIPA dan pengembangan potensi akademik dan non-akademik. Jadi, untuk menghasilkan output yang benar-benar bagus, kita harus menjaga sinergitas dengan semua unsur sivitas akademik di FMIPA UNED. Misalnya saja nanti kita akan bersinergi dengan Ormawa, kemudian akan bersinergi juga dengan dekanat untuk menghasilkan output yang benar-benar memuaskan dan bisa meningkatkan akreditasi FMIPA, insya Allah. Seperti itu. Terima kasih. Baik, disampaikan terima kasih. Untuk sesi tanya jawab panelis yang ketiga, yaitu kekompakan sangatlah penting, terutama dalam berorganisasi. Ormawa merupakan organisasi mahasiswa yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh setiap mahasiswa. Bagaimana cara Anda sebagai Ketua dan Wakil Ketua BEM untuk mengayomi ke-9 Ormawa agar dapat menjadi satu komando di bawah BEM dan bergerak dengan BPM? Kepada Ketua, dipersilahkan untuk memberikan tanggapannya. Yes. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan pertanyaan. Untuk membentuk sebuah sinergitas yang bagus antara BEM dan Ormawa, yang pastinya kita memerlukan sebuah
chemistry awal atau sebuah ikatan awal yang benar-benar bagus, yang benar-benar kuat. Nah, otomatis yang perlu pertama kita lakukan adalah membentuk sebuah sistem keluargaan yang bagus, sebuah sistem kekeluargaan yang mendalam antara BEM dan Ormawa sendiri. Ya, bisa dikatakan membentuk sebuah kenyamanan antara BEM dan Ormawa sendiri. Sehingga kalau sebuah kenyamanan sudah terbentuk, kita bisa mulai menyatukan visi apa yang akan kita ke depannya kita tuju. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, disampaikan. Terima kasih. Untuk calon ketua BEM, dipersilakan untuk memberikan tanggapannya. Terima kasih. Untuk tadi membentuk kekompakan Ormawa, terus karena Ormawa itu merupakan wadah untuk pengembangan potensi mahasiswa, bagaimana cara mengayomi 9 Ormawa itu agar potensi yang dimiliki mahasiswa benar-benar tersalurkan. Kita akan mengembangkan sinergitas antar Ormawa dengan merekatkan hubungan seperti yang disampaikan Elvan tadi untuk kekeluargaan di awal. Terus kemudian kita akan membuat kerjasama yang nantinya akan melibatkan Ormawa dan HMJ yang ada. Seperti tadi ya sudah disampaikan di awal untuk pelatihan PKM dan sebagainya. Jadi kita harus benar-benar membangun hubungan yang erat antar Ormawa. Jadi tidak berjalan sendiri-sendiri, tetap di bawah satu komando untuk mencapai MIPA yang lebih baik lagi. Seperti itu. Baik, disampaikan. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab forum. Apabila kepada teman-teman yang ingin menanyakan kepada calon ketua BEM FMIPA dan wakil ketua BEM FMIPA, dipersilakan untuk mengetikkan kata tanya pada kolom komentar yang telah disediakan. Sekali lagi, kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan mengetikkan kata tanya pada kolom komentar yang telah disediakan. Baik, kepada Saudara Anu dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Tes, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Ya, terima kasih. Sepertinya kepada teman yang ingin bertanya, ada gangguan sinyal. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa mengetikkan kata tanya pada kolom komentar yang telah disediakan. Tes. Maaf ya, gangguan hujan soalnya. Iya, nggak apa-apa. Dipersilahkan kepada Anur. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat calon Ketua Umum BEM dan wakilnya, dan juga teman-teman perwakilan dari mahasiswa FMIPA segala jurusan. Di sini saya mewakili
UKM Palapa ya, delegasi dari UKM Palapa. Saya mau bertanya ini, kan ini kampanyenya enggak ada ya, jadi saya nggak mengenal begitu baik antara calon ketua. Nah, di sini saya mau tanya, bagaimana cara Anda mengayomi setiap anggota? Kan pastinya ada yang tidak setuju dengan kebijakan yang dibuat gitu. Di sini barusan saya dengar itu kayak dari suaranya saja sama sikapnya yang di kamera itu tidak mencerminkan seorang pemimpin gitu. Bagaimana cara Anda meyakinkan setiap mahasiswa FMIPA ini kalau Anda itu memang sosok pemimpin yang kami inginkan gitu? Terima kasih. Baik. Jadi di sini ada dua pertanyaan ya. Baik. Yang satu, bagaimana cara Anda meyakinkan Maaf. kalau Anda itu memang pemimpin yang kami inginkan. Yang kedua, bagaimana cara Anda mengayomi setiap anggota Kepada di saudara FMIPA. Terima kasih. Baik. Kepada pasangan calon dipersilakan untuk menanggapi pertanyaannya dengan waktu 2 menit. Mohon maaf, bisa diulangi untuk yang pertanyaan pertama karena tadi putus-putus di sini. Iya ya. Silakan, ini masih terdengar apa tidak? Iya, terdengar. Ya, tolong MC-nya dicatat ya, atau moderator yang lainnya gitu ya. Yang pertama saya tanya, bagaimana cara Anda meyakinkan kita di sini sebagai perwakilan mahasiswa bahwa Anda itu memang pemimpin yang kami inginkan gitu. Soalnya dari penampilan dan juga cara menjawab Anda itu tidak mencerminkan seorang pemimpin. Yang kedua, bagaimana cara Anda mengayomi setiap mahasiswa, setiap anggota dari FMIPA ini, entah itu mahasiswa atau dosen, terserah. Yang penting anggota Civitas Akademika FMIPA. Terima kasih. Baik, kepada pasangan calon dipersilakan untuk memberikan tanggapannya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin bisa saya ulang. Yang pertama adalah bagaimana cara meyakinkan mahasiswa FMIPA bahwasanya kami adalah pemimpin yang cocok untuk FMIPA. Yang kedua adalah bagaimana cara mengayomi kami untuk pengurus BEM FMIPA 2021 dan mahasiswa ataupun Civitas Akademika yang ada di FMIPA. Oke, terima kasih. Lalu saya jawab. Yang pertama, bagaimana cara meyakinkan? Mungkin Mas Anur bisa melihat track record kami, pengalaman kami dalam berorganisasi seperti apa, ataupun bisa bertanya kepada seseorang yang dekat dengan kami, bagaimana cara kami memimpin, ataupun cara kami dalam menjalankan sebuah tugas ataupun kewajiban dalam sebuah berorganisasi. Yang kedua, kami akan membawa FMIPA ke arah yang lebih baik dengan cara yaitu menyatukan sinergitas antara baik Ormawa ataupun baik dekanat dan juga Civitas Akademika yang lain. Contohnya dengan cara kita menemui mereka satu-satu untuk mengetahui apakah keinginan dari mereka, kemudian kita satukan visi sehingga kita akan bisa maju bersama dalam satu buah visi yang sama. Oke, seperti itu. Baik cara mengayomi ataupun cara meyakinkan. Mungkin Kang Star ada tambahan?
Baik, waktu untuk menjawab pertanyaan telah selesai. Apakah dari Saudara Anur ada feedback atau tanggapan? Halo, Mbak, ya. Oke, jadi tanggapan dari saya itu, ya gimana, moderator? maaf sebelumnya untuk feedback ini berikan waktu 5 menit. Oke, terima kasih. Oke, saya mulai ya. Untuk tanggapan saya sendiri mengenai barusan jawaban dari si calon, ini bukan hanya apa ya, kalau misalkan kinerja Anda bekerja waktu misalkan jadi staf muda atau staf magang dari BEM, itu kan memang hanya segelintir orang yang tahu dan apa ya, sekiranya kurang membantu gitu. Dan itu kadang juga hanya menjadi pencitraan gitu loh. Jadi kurang meyakinkan kalau misalkan itu jadi batasan. Jadi cobalah cara lain gitu loh. Itu kan pasaran gitu loh Kak. Terima kasih. Baik, disampaikan terima kasih kepada pasangan calon diberi waktu dan tempat, dipersilakan untuk memberikan tanggapan atas feedback yang telah diberikan. Maaf, suaranya putus-putus. Pertama Ormawa dan Tanap, yaitu mencakup seluruh sivitas akademika. Jadi nanti teman-teman bisa lihat kinerja kita apabila kita telah melaksanakan program dan bagaimana kita mengayomi mahasiswa, Ormawa dan sivitas akademika yang pengalaman kita terhadap Ormawa maupun mahasiswa itu dengan mempererat komunikasi. Jadi kita nanti akan mendengar besar apa itu apapun yang jalan mahasiswa nanti untuk menyamakan visi misi dan membawa bisa ke arah yang lebih baik. Maaf ya, suaranya terputus, gak denger. Pandang Maaf, bisa diulang ya, suaranya nggak ada barusan bilang. Tes, suara saya terdengar. Ya. Oke, saya ingin menambahi Gangsar ya. Seperti yang telah diketahui, kita mempunyai sebuah visi atau sebuah tujuan yang jelas. Jadi kami memiliki sebuah langkah-langkah yang konkret dan bisa kalian bayangkan dan bisa warga FMIPA sendiri nanti lihat bahwasanya sebuah langkah-langkah ini adalah sebuah langkah-langkah yang bagus
sebuah langkah-langkah yang memang rasional untuk dikerjakan, dan langkah-langkah ini adalah sebuah langkah-langkah yang walaupun kelihatannya kecil, tapi dalam jangka panjang mungkin 2 atau 3 tahun bakalan bisa. Oke, terima kasih. Baik. Bagaimana? Apakah ada tambahan lagi? Caranya Pak, langsung itu ngetuk juga. Tes, apakah boleh menanggapi? Halo, panitia? Boleh? Bagaimana, apakah boleh menanggapi? Boleh. Oke, barusan maaf ya dari saudara Gangsar tidak terdengar pendapatnya karena tadi terputus, nggak ada suaranya. Lalu disambung dengan saudara Elvan bahwa ada langkah-langkah konkret meskipun kecil itu nanti berdampak gitu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, jika langkah tersebut gagal di tengah jalan, sewaktu kalian memimpin BMF MIPA, apa yang akan kalian pertaruhkan? Kalau kalian ditantang untuk mundur langsung dari jabatan, bagaimana? Terima kasih. Tes. Terima kasih. Karena tadi suara saya tidak terdengar, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Anur. Apa yang membuat kita layak untuk memimpin FMIPA? Jadi, kita akan melaksanakan program yang kita miliki dengan bersinergi dengan semua ormawa yang ada. Dan juga tidak lupa kita akan bersinergi juga dengan sivitas akademik seperti dekanat, terus dan lain-lain. Contoh konkretnya tadi yang akan kita lakukan adalah pembinaan PKM mulai dari awal. Jadi benar apa yang dikatakan saudara Elvan tadi, apabila kita punya visi dan misi yang konkret seperti itu. Mungkin saya sekaligus menambahkan dari pertanyaan tambahan dari Mas Anur. Kalau sampai dari visi dan misi kita dalam tengah jalan itu mandek, stuck, dan tidak mungkin dilakukan lagi, mungkin saya ingin mengutip dari perkataan dari Tesla sendiri, bahwasanya ada plan dari A sampai Z yang bisa dipakai. Sekaligus kita sebagai salah satu organisator, kita sudah dilatih untuk beradaptasi dalam keadaan baik A, B, C, D, dalam keadaan
apapun, dalam rintangan apapun, kita harus selalu beradaptasi dan melewati rintangan-rintangan tersebut. Dan kalaupun masih dianggap tidak atau masih kurang memuaskan kepemimpinan kami siap untuk mundur. Oke, terima kasih. Baik, disampaikan. Terima kasih. Mungkin ada proyeksi buat calon ketua dan wakil ketua. Tes. Ini proyeksi yang ngasihkan ini saya gitu kan? Atau gimana? Mohon diperjelas ya. Terima kasih. Untuk proyeksi bisa dari penanya yang memberikan pertanyaan kepada pasangan calon. Oke, terima kasih atas waktunya ya moderator, sama terima kasih atas jawabannya yang cukup memuaskan dari calon ketua BEM dan wakilnya. Proyeksi dari saya yang pertama yaitu itu program kerjanya itu kalau bisa dilaksanakan dengan baik, dan kata Elvan tadi ada plan A, plan B, plan C, Z sampai Z. Itu nanti saya tunggu bagaimana jalannya, bagaimana kinerja kalian untuk memimpin. Itu saya tunggu, dan mahasiswa lain saya tunggu, dan akan saya tagih di kemudian hari jika memang terbukti kalian tidak bisa menjalankan amanat tersebut. Terima kasih. Baik, disampaikan. Terima kasih. Kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada pasangan calon, dipersilakan untuk mengetikkan kata tanya pada kolom komentar yang telah disediakan. Baik, kepada Kak Erina Milenia, dipersilakan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator untuk waktunya. Saya Erina Milenia Putri Hambali dari mahasiswa kimia tahun 2020. Kepada paslon, saya ingin bertanya, Kak, apa menjadi ketua BEM dan wakil ketua BEM itu berarti sudah siap untuk menjadi panutan bagi semua mahasiswa yang ada? Bagi kakak-kakak, apakah sudah siap untuk menjadi panutan? Dan jika misal nantinya ada kesalahan sekecil apapun yang menjadi sorotan dan itu tidak bisa diperbaiki lagi oleh kakak-kakaknya, apa yang akan kakak lakukan? Apakah kakak juga akan mundur dari jabatan atau bagaimana? Terima kasih. Pasangan calon dipersilahkan. Halo. Dipersilakan kepada pasangan calon untuk memberikan tanggapannya. Tes. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, apakah kami sebagai pemimpin sudah siap menjadi panutan? Apa itu
juga misal kita ada kesalahan yang tidak bisa terbaiki dan menjadi sorotan, bagaimana sikap Anda? Apakah Anda siap mundur? Kami menjadi pemimpin pasti siap menjadi panutan. Apabila nanti ada salah yang misalnya menjadi sorotan dan itu tidak bisa diperbaiki dan itu menyangkut MIPA, kami siap untuk mundur. Ada tambahan dari Kak Elvan? Cukup. Kak, boleh menyelingi tidak, Kak? Gimana? Boleh apa ya? Ikut menanggapi tidak, Kak? Sesuai dengan prosedur ya, Dek. Oh, baik, Kak. Baik, apakah sudah cukup pertanyaan untuk menjawab dari pasangan calon? Oh iya, ding, astagfirullahaladzim. Disampaikan terima kasih kepada penanya. Apakah ada feedback dari tanggapan yang telah disampaikan? Terima kasih kepada moderator. Ya, saya sudah cukup puas dengan pertanyaan dari para paslon. Dan sama seperti Kak Anur tadi, jika misal memang ada seperti itu, ada hal seperti itu, ada hal yang mencoreng BEM nantinya, saya akan menagih janji itu. Terima kasih. Baik, disampaikan terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, yaitu pertanyaan dari Kak Nabil Nabhan. Dipersilakan kepada Kak Nabil Nabhan untuk membacakan pertanyaannya, menyampaikan pertanyaannya. Kak Nabil. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabil Nabhan MH dari Fisika 2018. Jadi pertanyaan saya, tadi kan udah disampaikan masalah metode yang akan dilakukan menyediakan plan A sampai Z dan segala macam. Kalau masalah metode mungkin saya nggak bisa nyinggung ya, soalnya belum tentu apa yang saya usulkan kepada calon presiden BEM dan wakil presiden BEM ini lebih baik daripada yang mereka siapkan gitu, atau bahkan mungkin yang saya sampaikan tuh malah lebih buruk gitu. Tapi mungkin saya ingin bertanya seperti ini. Apa dari kalian itu udah menyiapkan target gitu? Kan tadi itu ada gebrakan yang PKM dan segala macam. Itu apa udah menyiapkan target? Jadi target nanti akhir semester ganjil udah sekian orang maju PKM dan segala macam, udah siap sekian draft gitu, sekian draft PKM atau sekian proposal PKM atau sekian ide gitu, sekian ide PKM. Terus nanti pada bulan ini itu apakah dari kalian menyiapkan seperti itu gitu? Ya kan kalau di kita itu, kalau di MIPA sendiri tuh ada istilahnya flowchart gitu. Flowchart kan harus jelas nanti ya supaya kita juga tidak menunggu gitu. Ini katanya ada PKM tapi kok sampai akhir jabatan kok malah gak ada atau apa gitu. Atau memang kalian siapkan di akhir atau seperti apa? Itu bagaimana? Itu aja dulu pertanyaannya. Baik, disampaikan terima kasih kepada pasangan calon. Silakan untuk tanggapannya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari Saudara Nabil. Untuk masalah flowchart atau bisa disebut sebagai timeline atau apa step-step apa yang akan kita lakukan terkait proker tersebut ya. Dari kami sendiri sudah ada, ya mungkin belum terlalu halus, cuman ada gambaran kasar terkait apa-apa yang akan dituju atau timelinenya seperti apa. Mungkin pada 1 bulan pertama atau sekitaran bulan Februari Maret kita akan melakukan sebuah pondasi awal, yaitu mungkin melakukan sebuah pembinaan, mungkin entah itu seminar ataupun entah itu nanti dari HMJ. Nah, itu akan dilakukan pada
1 bulan pertama. Kemudian untuk 1 bulan kedua, kita sudah memulai mengumpulkan nama-nama dari orang-orang atau dari mahasiswa-mahasiswa FMIPA sendiri yang ingin dibina PKM-nya dan dipersiapkan PKM-nya secara matang. Kemudian nanti sekitaran bulan pertengahan itu pertengahan periode atau 6 bulan dari periode setelah dilantik, diharapkan sudah tersedia PKM-PKM yang siap untuk maju, dan entah baik itu PKM Raya ataupun PIMNAS. Dan nanti outputnya yang pertama mungkin ada pada PKM Raya untuk tahun 2021. Terima kasih. Baik, disampaikan terima kasih kepada Kak Nabil. Apakah ada feedback atas tanggapan yang telah diberikan kepada pasangan calon? Ada. Yang pertama kan yang saya tanyakan tadi itu tidak hanya masalah PKM untuk proker lainnya. Nah, terus ini mungkin pernah saya sampaikan juga perihal yang mendasar, yang fundamental. Kan kalau dalam kepemimpinan itu ada istilah primus anti res. Primus itu primary, sesuatu yang utama gitu. Jadi sampean itu dipilih sebagai presiden BEM itu kan harus yang primary, yang utama, yang mewakili semua ide, semua otak yang ada di MIPA gitu. Nah, kemarin kan pakai konsep KTM dan segala macam. Nah, apa dari sampean sudah meyakini kalau sampean itu udah mewakili dari sekian banyak mahasiswa MIPA, ya walaupun tidak semuanya, minimal yang ya sebagian besar ya. Soalnya kalau misalkan dasarnya udah salah itu biasanya ya ke belakang juga salah gitu. Ya khawatir gitu. Nyalonnya hanya mewakili beberapa golongan atau kelompok saja dan segala macam. Itu bagaimana? Terima kasih. Baik, disampaikan terima kasih kepada pasangan calon. Dipersilahkan untuk memberikan tanggapannya. Terima kasih. Apakah kami sudah mewakili mayoritas mahasiswa karena pemimpin harus mewakili suara dari yang dipimpin? Kami merasa kami sudah mampu dan kita sudah mewakili mayoritas suara di MIPA. Kenapa? Karena kita memiliki relasi di berbagai macam jurusan dan terkadang kita juga saling bertukar pikiran dengan mereka. Jadi kita tahu apa yang ada di pikiran mereka dan apa yang mereka inginkan, seperti itu. Untuk tambahan dari Evan? Sama. Oke. Tadi selain itu yang ditanyakan, saya ingin menambahkan tadi yang ditanyakan Saudara Nabil, yang lain adalah terkait proker yang lain, tidak hanya masalah pembinaan PKM. Oke. Jadi kembali lagi ke visi tadi. Dari visi kita ada 2 hal yang ingin dipantau. Pertama, sinergitas dan meningkatkan potensi akademik. Untuk potensi akademik salah satu caranya sudah dijelaskan. Yang kedua adalah masalah sinergitas. Nah, untuk timeline-nya sendiri kami sudah mempunyai, mungkin dalam tahap awal kita benar-benar membangun sinergitas antara internal BEM sendiri ataupun nanti dengan internal dari Ormawa. Untuk awal 1 bulan pertama. Nah, karena kenapa kok ini memang harus awal? Karena kan memang dasarnya kalau sinergitasnya sudah bagus, dasarnya sudah bagus, nanti diharapkan untuk proker-proker yang lainnya mengikuti apa yang sudah dikerjakan sebelumnya. Karena dasarnya sudah kuat dan nanti diharapkan prokernya itu berjalan dengan lancar dan anggota yang menjalankan juga solid. Terima kasih. Baik, disampaikan terima kasih kepada Saudara Kak Nabil. Bagaimana? Diberitahukan kepada peserta forum bisa menyematkan akun KPUMF MIPA untuk dapat mengetahui wajah-wajah dari pasangan calon. Ini feedback lagi apa proyeksi langsung? Proyeksi mungkin bisa feedback terakhir kali tadi, Kak. Oke, feedback aja ya. Jadi soalnya pertanyaannya kan banyak. Kalau misalkan disatukan tadi pas awal,
dan untuk waktunya. Jadi saya pecah pertanyaannya. Nah, yang ketiga ini kan kalau kita lihat di fakultas-fakultas MIPA di luar Universitas Jember itu, yang mereka jadi concern itu tidak hanya urusan birokrasi di dalam kampus saja gitu. Ya, sedangkan kalau saya lihat visi dan misinya itu concernnya ya integritas di dalam di kandang sendiri gitu. Nah, bagaimana pandangan Anda atau mungkin nantinya ke depannya gimana Anda sebagai presiden dan wakil presiden BEM jika terpilih untuk hal-hal yang di luar fakultas, bahkan di luar UNED, bagaimana relasinya dengan fakultas MIPA lain, fakultas MIPA di universitas lain, atau pembahasan concern yang dibahas selama menjadi presiden dan wakil presiden BEM. Nah, kalau saya lihat di UI itu sampai berani bahas masalah politik di Depok, di kota Depok gitu. Jadi kan concernnya itu tidak hanya di lingkungannya sendiri gitu. Mereka itu sampai mau menyentuh di luar gitu. Dan memang mereka itu bertaring gitu. Apakah kalian itu hanya ingin bertaring di kandang sendiri atau mungkin juga di luar ingin bertaring juga seperti itu? Ya, mungkin bisa disimpulkan sendiri. Baik, disampaikan terima kasih kepada Kak Nabila atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, yaitu pertanyaan dari Kak Ivan Yubi. Untuk Kak Ivan Yubi, dipersilakan untuk membacakan pertanyaan yang akan disampaikan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya kepada kedua pasangan calon. Jadi yang saya tanyakan di sini adalah motivasi serta komitmen kepada paslon ini. Karena di sini kita tahu bahwa kedua paslon ini masih sah menjabat sebagai pengurus di organisasinya sebelumnya. Dan saat mencalonkan diri, itu mereka masih belum mengundurkan diri dari jabatannya. Jadi, saya kedua paslon ini, ketika nanti Anda menjabat dan sudah terpilih menjadi ketua BEM yang sah, jika ada jabatan lain yang lebih tinggi daripada ketua BEM MIPA, apakah Anda memang bersedia untuk senantiasa benar-benar menjalankan satu periode ini secara penuh tanpa mengundurkan diri seperti yang Anda lakukan saat ini, mencalonkan diri tanpa mengundurkan diri dari jabatan Anda sebelumnya? Karena saya takutnya nanti ketika ada jabatan yang lebih tinggi dan Anda ini lebih memilih jabatan itu. Baik, saya minta komitmennya kepada Anda. Terima kasih. Baik, disampaikan terima kasih. Kalian bisa memberikan tanggapannya. Oke. Terima kasih atas pertanyaan dari Saudara Ivan Ayubi. Untuk komitmen, kami berdua berkomitmen akan menyelesaikan kepengurusan ini sampai akhir. Jadi bagaimanapun kami akan menyelesaikan 1 tahun kepengurusan pada tahun 2021. Kalau menjadi ketua BEM, kami akan menyelesaikannya sampai akhir. Untuk masalah yang telah dibahas tadi, sebetulnya kemarin sudah dibahas bersama Panwaslu dan saya anggap dan katanya Pak Aslu juga sudah selesai, jadi sudah saya anggap selesai. Terima kasih. Atau Kang Suri Menambahkan, kami akan menjabat di BEM 1 periode. Setelah kan waktunya kita juga mundur dari organisasi masing-masing. Jadi kita akan berkomitmen untuk menjalankan kepengurusan BEM 1 periode penuh. Seperti itu.
Baik, disampaikan terima kasih kepada Saudara Kak Ivan. Apakah ada feedback? Baik, ada feedback sedikit ya. Eh, Memang karena ini terkait masalah waktu aja. Karena kan jabatan Anda di sebelumnya itu tinggal beberapa bulan lagi atau mungkin beberapa minggu lagi sudah selesai. Makanya Anda memang benar-benar memantaskan diri atau merasa pantas untuk maju sebagai paslon BEM MIPA yang ada di tahun ini. Jadi sebaiknya ya ini langsung proyeksi saja ya biar tidak terlalu lama. Etikanya orang yang menjabat terus orang itu mencalonkan diri untuk jabatan yang lain, etikanya kan harus mundur dulu dari jabatannya. Supaya apa? Supaya jabatan itu tidak digunakan untuk disalahgunakan untuk kampanye dan lain sebagainya. Karena di sini Anda masih berstatus sebagai Ketua LPM Alpha untuk Gangsar dan sebagai pengurus BEM untuk Saudara Elvan ini. Jadi semoga memang benar itu komitmen Anda untuk 1 tahun ke depan Anda benar-benar penuh dalam menjalankan amanah ini dan tidak terjadi seperti ini lagi di tahun yang akan datang. Terima kasih, cukup itu proyeksi dari saya. Maaf, saya terkendala sinyal. Sebelumnya, terima kasih kepada Mas Ivan yang telah memberikan pertanyaan dan juga telah memberikan proyeksi kepada pasangan calon. Maaf, yang tadi itu bawahnya Mas Ivan, siapa nggih yang bertanya? Karena saya ada gangguan sinyal out sendiri. Mas Faisal Rizky Pratama. Baik, kepada Mas Faisal, dipersilakan untuk membacakan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Ini mungkin terlalu dini bagi saya untuk mengucapkan selamat atas terpilihnya Mas Elvan dan Mas Gangsar sebagai Ketua dan Wakil Ketua Umum BEM. Akan tetapi karena ya memang inilah kejadiannya, paslon kita ya cuma satu, jadi mau gimana lagi. Jadi ya Mas Elvan dan Mas Gangsar ini otomatis terpilih kan jadi Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM. Ya inilah gambaran fakultas kita, Fakultas FMIPA, terkait masalah fakultasnya sendiri gitu. Menurut saya kebanyakan warga FMIPA itu masih ignorance akan memiliki kebanggaan yang kurang akan fakultasnya, sehingga yang daftar jadi ketua umum BEM saja cuma satu paslon gitu. Nah, pertanyaan saya untuk kedepannya itu gimana cara mengatasi ignorance dari warga FMIPA menurut mas-mas ini gitu. Dan ya tanggung jawab kita bersama sebenarnya mengatasi masalah ini. Terima kasih, mungkin itu dulu.
Baik, disampaikan terima kasih kepada pasangan calon. Dipersilakan untuk memberikan tanggapannya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari Saudara Faisal. Oh, jadi saya ulangi, pertanyaannya adalah bagaimana cara mengatasi keengganan atau mungkin birokrasi dan politik. Oke. Masalah ini kembali lagi ke lingkungan yang pertama. Yang kedua, lingkungan yang pertama lagi yang lingkungan sekitar ataupun lingkungan yang membentuk dari pribadi-pribadi FMIPA sendiri. Terus kemudian yang kedua adalah keinginan. Yang pertama, masalah yang pertama lingkungan berat. Otomatis kita seharusnya harus membangun sebuah lingkungan yang memang menuju ke terkait masalah politik, terkait masalah birokrasi, kita harus membangun itu karena memang diakui FMIPA sendiri kurang. Untuk hal tersebut, mungkin dari BEM bisa bersinergi antara BEM dan BPM sehingga nanti mungkin walaupun hanya lewat mungkin seminar-seminar politik, tapi ataupun lewat suntikan-suntikan motivasi terkait masalah organisasi baik dari HMJ ataupun dari OKM dan Ormawa sendiri, nanti diharapkan akan muncul sedikit-sedikit masalah keinginan untuk berorganisasi ataupun berbirokrasi, seperti itu sih. Untuk masalah mengatasi masalah keengganan dari FMIPA sendiri, Mas, terkait masalah birokrasi dan politik. Mungkin Kang Sar ingin menambahkan? Jadi nanti kita akan bersinergi dengan semua ormawa yang ada, kan mereka juga memiliki anggota, jadi kita akan kayak mengedukasi mereka tentang bagaimana itu apa yang disebut politik, terus biar mahasiswa sendiri itu tidak ignoran dengan fakultasnya sendiri, seperti itu. Terima kasih. Baik. Disampaikan terima kasih kepada Kak Muhammad Faisal. Apakah ada feedback? Iya, begini. Tadi kan Mas-mas menyinggung masalah politik kan ya. Belakangan ini saya telah mendengar ada ide mengenai pembentukan HMJ ini kayak partai politik. Jadi seperti ya partai politik gitu jadi di DPM itu menurut yang saya dengar ada ide jadi ada pemilihan untuk DPM dan bukan dipilih oleh ketua HMJ, jadi dipilih langsung oleh masyarakat. Nah, itu tanggapan dari Mas Elvan dan Mas Gangsar gimana? Terima kasih. Baik, kepada pasangan calon dipersilakan untuk memberikan tanggapan. Oke, terima kasih kepada moderator dan atas pertanyaannya. Sebetulnya ini adalah sebuah langkah yang bagus untuk kita belajar mengenai partai politik atau tentang perpolitikan yang ada di sekitar kita, baik mungkin dalam skala kecil, kabupaten, mulai dari ataupun nasional. Tetapi memang harus dipersiapkan sebuah mekanisme ataupun undang-undang yang jelas mengatur masalah perpartai perpolitikan ini. Seperti yang kita tahu, perpartai politikan ini bukanlah sesuatu yang simpel, sangat rumit. Jadi contoh aja untuk pencalonan sebuah partai politik itu harus ada koalisi dari beberapa partai. Dan itu yang dilihat untuk bisa maju adalah berapa jumlah kursinya kan. Nah, kalau dari di FMIPA sendiri untuk diterapkan itu bagaimana cara mengaturnya itu kan belum diatur. Nah, untuk menerapkan sistem partai politik itu harus benar-benar dipersiapkan, harus benar-benar dikaji bagaimana nanti jalannya, agar nanti tidak timbul masalah-masalah baru yang disebabkan oleh sistem tersebut. Jadi, misal untuk contoh yang Saudara Faisal sebutkan tadi, untuk masalah partai politik, jadi kita harus punya produk hukum yang benar-benar kuat dan sosialisasi yang benar-benar matang untuk menerapkan sistem partai politik di FMIPA sendiri. Karena FMIPA dari dulu memang
sepertinya tidak menyerapkan apa yang kita sebut sebagai partai politik atau miniaturnya seperti itu. Baik, disampaikan terima kasih. Kepada Kak Muhammad Faisal bisa menyampaikan proyeksi. Baik, terima kasih. Jadi proyeksi yang saya berikan itu ini, tugas mas-mas tidak mudah, bahkan sangat berat menurut saya. Jadi untuk 1 tahun ke depan, 1 periode ke depan, saya harap mas-mas bisa amanah dan bisa menjalankan prokernya sesuai dengan apa yang Mas inginkan. Terima kasih itu. Baik, disampaikan terima kasih. Mohon maaf, setelah Mas Faisal tadi ada yang bertanya, itu siapa nggih? Ada itu Mas Ferdi Firmansyah. Baik, kepada Kak Ferdi Firmansyah bisa membacakan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan yang sebelumnya suara saya apakah terdengar ya? Halo, tes. Suara saya terdengar? Terdengar. Baik. Pertanyaan saya mengenai visi yang disampaikan oleh pasangan calon, saya masih belum menangkap ya. Tadi yang ingin saya tanyakan, apa yang dimaksud dengan sinergitas itu sendiri? Karena saya cari-cari di KBBI itu belum nggak ada ya, nggak ada kata sinergitas, yang ada sinergisitas. Nah, selain itu, yang saya melihat kemiripan visi misi pasangan calon sekarang dengan ketum BEM yang menjabat sekarang. Meskipun retorikanya saya pikir sedikit lebih buruk ya. Yang jadi pertanyaannya, apa langkah konkret dari kalian yang membedakan dengan BEM yang sekarang? Karena yang saya tangkap dari tadi itu hanyalah sebuah kemungkinan. Dari awal diucapkan mungkin yang akan kami lakukan, mungkin yang akan saya lakukan, gitu. Sekian pertanyaan. Baik, disampaikan terima kasih. Kepada pasangan calon bisa memberikan tanggapannya. Terima kasih. Mengenai sinergitas yang ada di visi misi kita, yaitu kita akan membangun hubungan timbal balik antara aktivitas akademik FMIPA dengan tujuan untuk mengembangkan potensi akademik dan non-akademik. Jadi, kita akan bekerja sama dengan seluruh elemen FMIPA untuk meningkatkan nama baik fakultas MIPA, baik tingkat universitas maupun tingkat nasional. Seperti itu. Terus kemudian, apa yang membedakan kita dengan BEM yang dulu? Melihat visi misinya hampir sama. Ya. Apa yang membedakan kita? Langkah konkret apa yang akan kita lakukan? Salah satu contoh langkah konkretnya ya. Kita akan melakukan pembinaan PKM dari awal. Itu. Dan kita sudah menyusun secara kasar timeline yang akan kita lakukan. Jadi, itu kan sudah termasuk di visi misi kita dan pasti akan kita laksanakan. Mungkin pertanyaan dari cukup.
Baik, disampaikan. Terima kasih. Kepada Kak Ferdi Firmansyah, apakah ada feedback? Ya, ada feedback ya. Selanjutnya mungkin pertanyaan sebagai seorang pemimpin yang saya tanyakan, siapa sajakah orang-orang terpenting menurut Anda sebagai ketua BEM ketika akan menjabat ketua BEM? Sebutkan 3 saja gitu, dan mengapa? Gitu. Mohon maaf, untuk pertanyaan bisa diulangi karena suaranya putus-putus. Menurut Anda, yang saya ini tanyakan spesifik kepada ketua BEM ya, ketua BEM yang saya tanyakan, menurut Anda siapa sajakah orang-orang terpenting dalam menjalankan organisasi sebagai ketua BEM, bukan wakilnya ya. Terima kasih. Baik, disampaikan. Terima kasih. Kepada pasangan calon bisa memberikan tanggapannya. Oke, terima kasih. Mungkin bisa diperjelas ini dalam ranah pribadi, benar-benar ranah pribadi, atau benar-benar ranah masalah keprofesionalitasan terkait ketua BEM. Ya, sebagai ketua BEM. Bagaimana? Mungkin moderator bisa diizinkan kepada penanya untuk memperjelas pertanyaannya ini terkait untuk ranah pribadi atau terkait ranah profesionalitasan terkait jabatan ketua BEM. Baik, kepada penanya bisa diulangi lagi pertanyaannya. Itu yang saya tanyakan sebagai dalam organisasi, Anda dalam organisasi sebagai ketua BEM gitu. Ya mungkin kalau di dengan kata Anda sebagai profesionalitas itu, orang terpenting bagi Anda itu siapa? Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Saudara Ferdi. Jadi kalau dalam terkait hal tersebut, jelas untuk yang terpenting yang pertama adalah mahasiswa dan mahasiswi FMIPA ataupun Civitas Akademik FMIPA. Karena bagaimanapun yang kita pimpin, yang kita ayomi adalah mereka. Kemudian kedua ada rekan-rekan dari internal BEM ataupun dari Ormawa sendiri dan beserta ketuanya, karena mereka adalah orang-orang yang bekerja sama dengan kita, otomatis yang berjuang bersama, otomatis mereka adalah salah satu lingkup yang terpenting. Dan yang kedua adalah untuk dekanat sendiri. Terima kasih. Baik, disampaikan. Terima kasih. Kepada Kak Ferdi Firmansyah, bisa memberikan proyeksi kepada pasangan paslon. Proyeksi dari saya ya. Mungkin dalam tanda kutip nih, seorang pemimpin harus memiliki pandangan yang visioner dan pandangan tersebut harus jelas dan tegas. Kedua, mungkin juga dalam tanda kutip penggunaan bahasa Indonesianya lebih perhatikan lagi ya. Saudara-saudara sebagai seorang pemimpin akan menjadi panutan tentunya. Begitu. Terima kasih. Baik, disampaikan. Terima kasih. Kepada penanya selanjutnya, yaitu
dari Kak Muhammad Lukmanul Hakim. Dipersilakan untuk membacakan pertanyaannya. Ya, baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman dari Matematika Angkatan 2018. Sebelumnya saya mau mengomentari sedikit ya dari feedback yang sudah diberikan sama calon terkait pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Sebenarnya saya agak tergelitik ketika calon bilang siap untuk mundur gitu ya. Tapi ternyata di pernyataan selanjutnya calon juga berkomitmen untuk meneruskan selama 1 periode. Itu menurut saya agak bertentangan ya pernyataannya. Itu sedikit komentar saya. Pertanyaan saya simpel aja sih. Tadi kan kalian merasa pantas lah, merasa mewakili dukungan-dukungan yang telah diberikan. Saya ingin tanya ke individu kalian masing-masing. Kenapa sih kalian bisa ngerasa pantas dan mencalonkan diri gitu? Mungkin bisa dipahami ya pertanyaannya. Hal apa yang akhirnya bikin kalian, oh saya pantas nih untuk mencalonkan diri sebagai ketua ataupun wakil? Mungkin itu aja dari saya, terima kasih. Baik, disampaikan terima kasih kepada paslon bisa memberikan tanggapannya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mengapa kami merasa pantas untuk menjadi pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM? Yang pertama adalah motivasi saya karena saya mendapat sebuah perkataan gitu. Kalau kamu didukung orang banyak, terus kamu nggak mau mundur, atau kamu mau mundur, maka pemimpinmu nanti adalah orang-orang yang kurang kompeten. Nah, karena saya merasa sudah banyak dan setiap komponen ada yang mendukung saya sebagai calon ketua BEM sendiri, oleh karena itu saya memberanikan diri untuk maju. Kemudian pertimbangan kami juga kami melihat dari track record dari pengalaman kami dan masukan-masukan dari beberapa orang terdekat kami, kami sanggup, apakah kami pantas sebagai calon ketua dan wakil ketua, dan mereka mengatakan kami sangat pantas menjadi calon wakil dan calon ketua BEM 2021. Terima kasih. Kang Sarif ingin menambahkan. Ya, terima kasih dari saya. Mengapa saya merasa pantas? Karena saya yakin bisa membawa BEM dan FMIPA ke arah yang lebih baik lagi bersama teman-teman semua Ormawa Sivitas Akademik yang ada di FMIPA FMIPA Universitas Jember. Terima kasih. Baik, disampaikan terima kasih kepada Kak Muhammad. Apakah ada feedback? Ada sedikit ya. Mungkin saya pengen minta ketegasan lagi dari kalian dari pernyataan-pernyataan yang kontradiktif tadi sebelumnya, seperti kalau ada sedikit kesalahan kalian berani untuk mundur, dan pernyataan yang bilang akan terus berkomitmen 1 tahun penuh periode menjalankan kepengurusan. Saya minta ketegasan kalian lagi, seperti apa sebenarnya nantinya kalian ke depannya jika memang mungkin melakukan kesalahan, apakah akan tetap berkomitmen 1 periode atau tidak. Baik, kepada paslon bisa memberikan tanggapannya. Oke, terima kasih. Kami berdua, saya Elvan Daneswara dan Gangsar Rizky Setiono, menyatakan siap untuk 1 tahun berkomitmen sebagai ketua dan wakil ketua BEM. Tetapi apabila dalam pertengahan jalan ada permintaan dan kami memang pantas untuk dilengserkan, kami juga siap untuk mundur. Bagaimanapun keputusan dari warga FMIPA sendiri ataupun keputusan dari Civitas warga FMIPA sendiri adalah prioritas dari kami. Terima kasih, mungkin Kasar bisa cukup.
Baik, apakah sudah? Cukup. Kepada penanya dipersilakan untuk memberikan proyeksinya. Oke, proyeksi ya. Sebelumnya selamat dulu karena nantinya kalian akan ditetapkan menjadi ketua dan wakil ketua BEM periode 2020-2021. Proyeksi dari saya, tolong kalian tegas ya nanti ke depannya, karena mungkin dari pandangan pertama mahasiswa sekarang ini, dari cara kalian berbicara ataupun cara kalian mengungkapkan pendapat itu agak kurang lah disebut cocok untuk memimpin. Terus saya minta untuk diperhatikan betul produk hukum yang ada di Fakultas MIPA dalam kalau misalnya kalian memutuskan untuk mundur dan lain-lain. Dan saya pegang juga janji kalian yang tadi bilang, mungkin ada yang bilang merasa bisa menjadikan FIPA lebih baik, berarti indikatornya adalah BEM sebelumnya. Saya pegang janji kalian yang itu. Terima kasih. Baik, disampaikan terima kasih atas proyeksinya. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan dari Kak Fadilah Firda. Dipersilakan kepada penanya untuk membacakan pertanyaannya. Terima kasih moderator atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Firdaus, delegasi dari Kimia 2020. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, apakah tujuan Anda menyalonkan diri menjadi ketua dan wakil ketua BEM FMIPA? Lalu, untuk pertanyaan kedua, apabila Anda telah dilantik, lalu ada anggota kepengurusan yang tidak dapat menjalankan tugas dengan baik, kebijakan apa yang akan diambil oleh Anda? Terima kasih. Disampaikan terima kasih. Kepada pasangan calon dipersilakan untuk memberikan tanggapannya. Oke, terima kasih disampaikan untuk pertanyaannya. Oke, dari tujuan kami sendiri sebetulnya sudah tertuang dalam visi dan misi kami, yaitu ingin meningkatkan sinergitas antara Ormawa, dan yang kedua ingin mengembangkan potensi akademik antara aktivitas FMIPA. Kemudian yang kedua pertanyaannya adalah kebijakan yang akan Anda ambil apabila ada anggota yang kurang aktif. Untuk masalah tersebut kita kembalikan lagi sesuai dengan ADART dari BEM sendiri. Mungkin yang pertama, untuk kesalahan 1 dan 2 kita akan memberikan sebuah teguran, dan mungkin kalau masih belum berubah kita dapat melakukan SP atau dikeluarkan sebagai pengurus BEM FMIPA sendiri. Tambahan untuk yang pertanyaan kedua tadi, apabila ada pengurus yang apa itu istilahnya tidak aktif atau agak gimana gitu, itu sambil kita memberi peringatan, kita juga melakukan pendekatan, kita melakukan kayak kita menelaah apa masalah mereka, kenapa kok sampai tidak aktif. Apabila kita bisa memberikan solusi, ya kita berikan solusi. Jika tetap saja seperti itu, sesuai dengan ADART, diberi teguran 2 kali, terus kemudian sanksi tertulis seperti itu. Terima kasih. Baik, disampaikan terima kasih. Kepada penanya, apakah ada feedback? Baik, Kak. Sudah cukup, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin kepada teman-teman yang ingin menanyakan kepada pasangan paslon Ketua BEM FMIPA dan Wakil Ketua BEM FMIPA bisa diketikkan kata tanya pada kolom komentar yang telah disediakan. Sekali lagi. Izin masuk. Tadi yang memberikan pertanyaan belum memberikan proyeksi, mungkin bisa diminta proyeksinya. Dan
karena sesuai dengan rundown dan mekanisme pertanyaan tadi, saya rasa sudah cukup untuk selesai pertanyaannya. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih. Mungkin kepada adik tadi bisa memberikan proyeksinya kepada paslon. Bapak izin bertanya, maksudnya proyeksi itu gimana ya, Kak? Proyeksi itu sebuah harapan yang ingin kamu capai buat ke depannya, buat paslon yang akan memimpin BEM FMIPA selama satu kepengurusan, satu periode. Gitu. Harapan kamu. Baik, Kak, proyeksi saya kepada paslon ini semoga apa yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik dan kedepannya semakin baik gitu, Kak. Terima kasih. Baik, disampaikan terima kasih. Maaf karena penanya sudah melebihi batas, maka pertanyaan sesi tanya jawab forum telah saya cukupkan. Saya selaku moderator pamit undur diri dan sekali lagi kepada paslon supaya bisa memimpin FMIPA menjadi lebih baik dan bisa memajukan apa yang telah memajukan visi dan misi berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan dan program PKM bisa terlaksana dengan baik. Sekian dan terima kasih. Saya selaku moderator pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada moderator, kepada MC. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sudah. Kita sudah ada di penghujung acara. Untuk berikutnya yakni sesi foto bersama. Namun sebelum sesi foto ini ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Ketua KPUM yakni Saudara Fahri Wardiansyah. Kepada Fahri dipersilakan. Oke, terima kasih atas waktunya MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita dengar tadi di sesi tanya jawab, apakah suara saya terdengar? Oke, saya lanjut ya. Adanya kongres mahasiswa ini, seperti yang saya katakan tadi, karena hanya ada satu pasangan calon saat pendaftaran, maka dilakukan kongres mahasiswa. Nah, karena dari pihak KPUM sendiri tidak mempunyai wewenang untuk menetapkan pasangan calon sebagai ketua dan wakil ketua BEM FMIPA, maka saat ini si pasangan calon ditetapkan sebagai calon terpilih ketua BEM dan wakil ketua BEM FMIPA periode 2021 yang akan disahkan oleh dekanat nanti ketika setelah sudah BEM FMIPA periode 2020 telah selesai tugasnya. Jadi kami menginformasikan kepada seluruh peserta bahwasanya penetapan ketua dan wakil ketua BEM FMIPA terpilih periode 2021 ditetapkan oleh dekanat. Dan saat ini kami hanya menetapkan sebagai calon terpilih ketua dan wakil ketua BEM FMIPA periode 2021. Mungkin itu saja. Mungkin ada tambahan dari ketua BPM. Itu silahkan. Ya, baik. Mungkin saya rasa sudah cukup jelas ya dari ketua KPUM. Saya juga mengharapkan dari teman-teman mahasiswa MIPA ya tergabung dalam forum ini, kongres ini, teman-teman sudah meskipun belum
alur berpikir dari calon ketua dan wakil ketua. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan teman-teman terus dan jawaban dari pasangan ketua dan wakil ketua BEM FMIPA 2021 ini, tolong teman-teman ingat-ingat dan kemudian ditagih, diingatkan kalau misalkan pasangan calon ini memang ada yang kurang atau miss, tegur, saling mengingatkan seperti itu demi FMIPA yang lebih baik ke depannya. Mungkin itu saja yang saya tambahkan ya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Saudara Farid dan Saudara Pratisto. Oke, usai sudah acara pada malam hari ini. Selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Silakan kepada yang bertugas untuk seluruh peserta dan panitia harap melakukan open cam. Mungkin moderator bisa memandu atau mungkin yang bertugas bisa memandu untuk memberikan kode atau aba-aba. Kepada yang bertugas bisa memberikan kode untuk mengambil foto ini. Baik, akan saya hitung dari 3, 2, 1 ya. Tiga, 2, 1. Ini satu kali lagi. Ya, bisa satu kali lagi. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih kepada operator. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam menyukseskan acara ini. Saya selaku pembawa acara dan seluruh panitia penyelenggara, apabila ada sikap dan tutur kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Saya Ari, Ihdinas Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.